Ada kembali bersama kami di Zona Cuan. Kami akan mengajak Anda berbincang bersama Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Setiaji, yang sudah bergabung bersama kami di studio Anggrek Editower Jakarta. Pak Setiaji, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita bicara soal perkembangan teknologi. Ini kan niscaya kita harus ikuti begitu ya, kalau tidak mau tertinggal. Bagaimana kemudian Anda mentransformasikan teknologi AI ini dalam pengelolaan jaminan kesehatan ke depan? Ya, terima kasih Mas. Selamat sore seluruh audiens dari Nusantara TV ya. Jadi berbicara mengenai AI ini udah bukan masa depan lagi ya, tapi adalah kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Sudah ada di depan mata kita gitu. Nah tentunya sikap kita adalah harus bisa mengoptimalkan pemanfaatan AI tersebut. Termasuk juga dari sisi kami, dari sisi penyelenggara jaminan kesehatan nasional. Tentunya adalah bagaimana AI ini bisa kita optimalkan, tapi tentunya harus mengikuti beberapa etik yang ada, seperti misalnya keamanan, terus kemudian data privasi, termasuk juga memastikan siapa pemutus utama nanti pada saat AI itu dilakukan gitu. Seperti misalnya dokter tentunya tetap berperan penting dalam rangka untuk memutuskan hasil AI tersebut. Gitu. Oke, nah berkaitan dengan privasi juga jangan sampai terbentur dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini, Pak Setiaji. Kan kita tahu bahwa beberapa waktu lalu masyarakat Indonesia dihadapkan dengan kebocoran data ya, dari mulai e-commerce dan lain sebagainya, dan juga BPJS sendiri memandangnya sepenting apa privasi itu, karena basicnya kan data, ya, rekam medis dan lain sebagainya itu juga harus dienkripsi ke dalam sistem begitu. Nah, jaminannya seperti apa? Ya, jadi kita sendiri kan pasti memanfaatkan teknologi ya, seperti misalnya ChatGPT dan lain sebagainya gitu, yang kita sendiri nggak mengetahui ini data kita ditaruh di mana gitu ya. Makanya konsentrasi terbesar kita adalah memastikan kedaulatan data itu terjamin gitu ya, sehingga data yang digunakan oleh sistem kita pun termasuk model yang digunakan dilakukan di running di dalam lingkup yang memang kita ketahui bersama. Jadi tidak menggunakan sistem yang ada di luar gitu ya. Nah, jadi prinsip pertama adalah data tetap ada di tempatnya, kemudian dipastikan bahwa data pribadinya tidak diolah dengan sistem gitu ya, dan kemudian modelnya pun sendiri sudah kita sama-sama kelola bersama. Nah ini adalah salah satu metode yang kita lakukan dengan menggunakan sistem yang kita kelola sendiri. Oke. Kalau sedemikian rupa sudah dirancang keamanannya begitu kan, namanya hacker, namanya maling itu lebih pintar daripada sistem itu sendiri. Nah ini perlu inovasi lanjutan, sehingga inovasi ini tidak terbaca oleh si hacker ini. Nah terkait inovasi, apa yang kemudian dilakukan oleh BPJS? Ya, jadi kita kita ketahui bersama bahwa BPJS Kesehatan ini memiliki data yang cukup besar ya, kurang lebih 2 juta kunjungan tiap hari secara nasional, dan kemudian ada 650 lebih klaim yang masuk ke sistem kita. Nah, isunya adalah bagaimana kita melakukan penjaminan ya terhadap klaim tadi dengan lebih cepat ya, dan lebih efektif, termasuk ketelitiannya. Kita punya isu terhadap keterbatasan human untuk memverifikasi dokumen yang cukup banyak tadi gitu ya. Dan kemudian dengan adanya AI tadi tentunya akan sangat membantu. Berarti itu salah satu kemudahannya begitu ya. Mempercepat, termasuk juga memastikan tidak ada fraud-fraud yang terjadi. Nah, untuk memastikan fraud itu tidak terjadi, seperti apa mekanismenya? Karena ini bisa jadi digunakan untuk manipulasi klaim, ya kan, terus kemudian merugikan ujung-ujungnya nih peserta BPJS Kesehatan gitu. Tindakan yang tidak ada bisa dijadikan ada begitu. Nah, bagaimana itu bisa dihindari terkait dengan penggunaan teknologi ini? Ya, jadi AI itu kan juga bisa membaca pola, bukan berdasarkan kejadian yang sekarang saja, tapi dia bisa membaca pola-pola yang terjadi, termasuk juga bisa mengkombinasikan dengan rules yang ada. Misalnya pemeriksaannya harusnya berdasarkan rules seperti ini, kok dilakukan berbeda gitu ya. Nah itu AI bisa membandingkan dengan sangat cepat. Termasuk bisa melihat behavior yang ada, sehingga nanti pola itulah yang diberikan ke kami untuk memastikan ini ada fraud atau tidak gitu ya. Termasuk juga dalam serangan cyber itu ada namanya threat intelligence. Itu juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan AI.
pada prinsipnya teknologi ini kan tadi Anda sudah sebutkan mempermudah tim BPJS Kesehatan sendiri. Tapi kalau tidak ada manfaatnya bagi peserta, ini juga dipertanyakan begitu ya. Nah, kemudahan apa yang bisa didapat dari penggunaan teknologi AI ini? Kita tahu bahwa literasi digital di Indonesia ini masih menjadi PR buat kita, bagi masyarakat yang mungkin berada di wilayah 3T begitu, Pak Setiaji. Ya, jadi salah satu keunggulan AI ini adalah personalisasi. Personalisasi artinya lebih presisi dan kemudian mengikuti kebutuhan dari individu itu sendiri. Nah, dengan adanya AI tersebut, salah satu yang akan kita perbaiki adalah kita punya aplikasi namanya Mobile JKN. Ini yang dipakai oleh masyarakat peserta ya untuk mengakses misalnya antrian online, termasuk juga hasil medical record-nya. Nah, bahkan sampai melihat ketersediaan ruang tempat tidur di rumah sakit sekitar. Nah, dengan adanya tadi gitu ya, jadi kita bisa memberikan informasi kesehatan dan sebagainya. Salah satu tantangan terbesar kita ini kan pelayanan kesehatan salah satu penyakit ya katastrofik ini sangat tinggi sekali. Nah, caranya yang untuk baik ke depan adalah bagaimana kita meningkatkan promotive prevention. Sehingga kita bisa memberikan edukasi sesuai dengan individunya masing-masing. Ya. Jadi masyarakat pun juga tidak perlu mencari-cari informasi, tapi justru kita lah yang memberikan informasi bagaimana melakukan tindakan kesehatan lebih baik, bagaimana melakukan pengobatan dan sebagainya. Nah, itu AI bisa sangat membantu. Baik. Isu-isu yang beredar di masyarakat ketika kita ingin memperoleh informasi ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, kondisinya selalu dikatakan penuh dan penuh begitu ya. Nah, coba Pak Setiaji bongkar dengan sejelas-jelasnya. Apakah ada rumah sakit yang bermain nakal? Ketersediaannya sebenarnya ada, tapi untuk masukkan data ke aplikasi JKN disebut tidak ada. Masih ada praktek seperti itu dan bagaimana kemudian tindakan dari BPJS Kesehatan kepada rumah sakit yang nakal? Jadi memang sistem ini kan tergantung dari inputnya, ya update daripada si rumah sakitnya. Kita di bagian depan ini mendapatkan supply informasi data dari vaskes-vaskes. Ya, kita nggak menampik memang ada yang lupa update gitu ya, ataupun tidak mengupdate dengan kondisi sesungguhnya gitu ya. Oleh karena itu makanya ada beberapa metode yang kita lakukan ya untuk memastikan supaya datanya update. Jadi kita menggunakan beberapa skema, misalnya harus selalu rutin diupdate gitu ya. Kalau nggak diupdate berarti ada sesuatu nih, what's wrong gitu ya. Jadi kita pencegahannya di sana. Patut dicurigai gitu ya. Itu. Oke, apakah sejauh ini BPJS Kesehatan sudah berkolaborasi dengan pihak luar begitu ya? Kita tahu banyak startup bermunculan terkait di dunia kesehatan, apa yang sudah dilakukan dan startup mana saja yang sudah digandeng, tapi usaha jeda berikut kita akan bahas lebih lanjut. Pemirsa, Zona Cuan akan kami hadirkan kembali usai jeda.